محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعدد كل معلوم إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لكل لمعة ونفس بعدد كل معلوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimi jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, badan yang masih sehat. Mudah-mudahan dengan kita gunakan duduk hadir di majlis ilmu, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat-nikmat itu dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Al-Imam Hatim Al-Asam adalah murid daripada Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi. Al-Imam Hatim Al-Asam belajar kepada Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi selama 30 tahun. Ya, selama 30 tahun. Setelah selesai 30 tahun, Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi sang guru bertanya kepada murid, Wahai Hatim, Mundu 30 sana ma hasalaka fiha. Wahai muridku, ujar Sidin, selama 30 tahun umpat belajar bersamaku, mulazamah kesana kemari mengumpatiku, ujar Sidin, apa yang sudah didapatkan? Awak mengarang kitabkah sudah? Kawa memberi fatwakah sudah? Berapa majelis diisi, berapa pengajian yang diisi selama 30 tahun? Umpat belajar lawanku, ujar Sidin. Qala, dijawab oleh Al-Imam Hatim Al-Asam, hassaltu 8 fawaida minal ilmi. Wahai guru, selama 30 tahun ulun belajar lawan pian, ada 8 kesimpulan
yang ulun dapatkan. Ya. 30 tahun belajar, 30 tahun mengaji, hanya dapat 8 kesimpulan. Ini seminggu sekali mengaji, dan itu pun sambil terguring. Itu dia. 30 tahun siang malam mengaji, 8 kesimpulan yang Sidin dapatkan. Wahia takfini, wahai guru, 8 kesimpulan itu sudah cukup bagi ulun supaya bisa selamat di dunia, dan ulun harapkan mudah-mudahan menjadi wasilah ulun bisa selamat di akhirat. Faqala Syakik mahia, amunnya ulun telah jadi gurunya, ulun pemamai itu Pak. 30 tahun mengaji, 30 tahun membaca, 30 tahun belajar, puluhan ratusan kitab sudah habis, yang didapat cuma 8. Mungkin ulun pemamai guring aja kahgawian. Tapi kada, namanya waliyun min awliyaillah, karena beliau adalah wali, gurunya adalah wali, maka guru yang bijak adalah guru yang mau mendengarkan ucapan panderan isi hati dari si murid. Tuntung akan dahulu orang berpander, hanyar menilai. Wa ma hiya, wahai hatim, apa 8 macam yang sudah engkau dapatkan selama 30 tahun? Yang pertama, wahai guru, inni nadartu ilal khalqi faraitu likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yu'shikuhu. Wahai guru, selama 30 tahun ini ulun perhatikan manusia. Ulun perhatikan manusia satu persatu, dan ulun dapati setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang dicintainya. Setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang dirindukannya. Ada manusia yang mencintai hartanya, ulun lihat dan ulun temui. Ada manusia yang mencintai pekerjaannya, dan pernah ulun temui. Ada manusia yang cinta kepada keluarga, anak dan istrinya. Selama 30 tahun pasti ulun dapati setiap manusia itu pasti ada sesuatu yang dicintainya selama hidup. Wa ba'du dzalikal mahbubi yusabihu ila maradil maut. Tapi wahai guru, sebagian yang dicintainya ada yang hanya menemaninya sampai orang tersebut meninggal dunia. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabri, dan sebagian yang dicintainya itu ada yang hanya menemaninya sampai ke samping liang lahat. Tsumma yarji'u kulluh, kemudian yang mereka cintai satu persatu kembali. Wa yatrukuhu faridan wahidan, dan meninggalkan orang yang mencintainya hanya dalam keadaan sendirian. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun, dan tidak satupun dari yang pernah dicintainya selama di dunia mau ikut menemaninya masuk ke dalam kubur. Itu kesimpulan pertama, wahai guru. Selama 30 tahun ulun mengaji lawan pian, selama 30 tahun ulun belajar lawan pian, selama 30 tahun ulun jadi murid pian. Satu kesimpulan ulun, setiap manusia pasti ada yang dicintai.
Tapi yang dicintainya itu ada yang rela mau mengikuti sampai garing. Banyak bini sayang lawan laki, tapi di saat lakinya masih gagah, ya kan? Imbas lakinya sudah goodbye, ditinggalkannya. Banyak juga laki yang sayang lawan bininya, tapi di saat bininya masih enung, oh sayang luar biasa, bulu matanya masih lentik, waduh, pipinya masih kencang, bibirnya masih merah merona, awaknya masih bau harum, sayang. Tapi mbak sudah bini berjalan bungkuk, sini Beb. Bininya berjalan bungkuk, pipinya sudah mulai kandur, bulu mata sudah mulai terpaculan, gigi sudah mulai terhamburan, awak bina sudah bau balsam lawan minyak angin. Apa kabar? Ada yang rela mau menemani hanya sampai sakit, imbas sudah garing ditinggalkan. Ada lagi wahai guru, manusia itu ada wahai guru, orang yang dicintainya itu mau menemani hanya sampai ke liang lahat. Setelah sampai di liang lahat, satu persatu meninggalkannya sendirian di dalam kubur. Fatafakkartu wa qultu, lalu ulun terpikir, ulun renungkan itu wahai guru, lalu ulun terpikir, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi. Sepaling baik yang dicintai, sepaling baik yang disayangi adalah sesuatu yang mau masuk bersamanya di dalam kubur. Yang hakun masuk ke dalam kubur itu, nah itu yang kita cari. Wa yu'isuhu fihi, dan yang mau menghibur di dalam kubur. Fama wajadtuhu illal a'malas salihah, dan ulun tidak pernah mendapatinya kecuali hanya amal saleh yang mau menemani di dalam kubur. Sesayang-sayangnya laki lawan bini, kadida laki yang hakun mengawani sampai ke dalam kubur. Paling tahan seminggu, paling tahan 3 hari, imbas sudah 3 hari, sebulan sekali, imbas sebulan sekali, setahun sekali, imbas sudah setahun sekali, ternyata itu yang terakhir kali. Lawan siapa pulang? Lain pulang pemainnya. Sesayang-sayangnya bini, belum ada lagi yang hakun masuk ke dalam. Dan ulun perhatikan, memang tidak ada yang mau masuk menemani kita ke liang lahat. Hanya satu yang akan menjadi teman setia, mau masuk menemani, menghibur di liang lahat, illal a'malas salihah, yaitu amal saleh. Fa akhadtuha mahbuban li, maka wahai guru, itulah amal soleh, itulah yang ulun jadikan sebagai sesuatu yang paling ulun cintai selama hidup di dunia. Ulun sayang lawan ini, ingin meninggalkan juga. Banyak kawan yang hakun berbarak di saat kita berduit, imbas sudah duitnya habis, berjauhan. Dulu waktunya kada berduit, telepon terus, adakah kawan 200, ada dulung 200, imbah kita kada berduit.
Tasampuk hitung kisah kada pinanduk, imbah kita kada baduit. Satu-satunya yang mau masuk menemani kita hanyalah amal soleh, wahai guru. Oleh karena itulah ulun jadikan amal soleh itu sebagai sesuatu yang ulun cintai selama hidup di dunia. Ternyata nilai dari kita duduk di majelis inilah yang akan menemani kita. Laki-laki pian yang ada di muka ini, Bang, imbah pian meninggal kemanaan? Ini laki pian lah. Ulun gini, ulun di rumah mau kan masuk laki pian ini imbah meninggal kemanaan? Pian aja nak. Ya. Ternyata nilai kita duduk di majelis inilah yang akan menemani kita di liang lahat. Harta yang kita berikan di saat ada orang meminta sumbangan, itu yang akan menemani kita di liang lahat. Yang kita simpan puluhan juta, ratusan juta di ATM, di rekening, imbah kita meninggal dunia dibagi anak. Yang tersisa untuk yang menemani kita di liang lahat, apa itu dulu itu. Makanya ini bulan Maulid mana? Ini bulan Maulidnya langganan sudah 3 kali setahun. 3 tahun setahun 3 kali di mana-mana sudah tak? Di wadah ulun kah, di sini kah, di mana kah? Bulan puasa sekali, bulan Maulid sekali, bulan Rajab sekali. Nah, jadi itulah tabungan kita, niatkan di situ. Kita hendak banyakkah yang mengawani kita atau hendak sedikit yang mengawani kita, itu kita yang memilih. Kalau kita hendak yang akan menemani kita di liang lahat ini hanya sedikit, nah silahkan julung pati murah hilang pedang. Duit rambit di julung, silahkan julung. Tapi kalau kita hendak yang mengawani kita banyak, yang akan menjadi penghibur kita di liang lahat itu banyak, maka silahkan kita yang memilih. Ternyata Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan man ala, nilainya itulah yang akan menemani kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sekali baca sama dengan 600.000 kali membaca salawat, sama dengan 70 kali menghatamkan dalailul khairat. Itu yang akan menemani kita. Nah, maka wahai guru, itulah yang ulun jadikan kekasih selama hidup. Oh, ujar guru, ini berarti muridku ini sudah dapat inti daripada ilmu. Kalau orang itu menuntut ilmu, hadir ke majelis taklim, ke sana kemari, ke hulu ke hilir menyasar, tapi pada kenyataannya masih mencintai selain Allah, nilainya 0. Orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang menuntut mengaji ke sana kemari, orang yang dekat dengan ulama, kalau kita hendak melihat hasilnya, lihati tigawian kita. Kalau semakin kita dekat dengan ulama, semakin dekat kita dengan guru, semakin rajin kita ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu, semakin baik amal soleh kita, itu berhasil sudah. Itu tanda berhasil. Wal faidatu tsaniyah, wahai guru yang kedua, anni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum. Ulun melihat bahwasanya seluruh makhluk selalu mengikuti hawa nafsunya.
wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka tidak pernah menunda-nunda dengan kehendak diri mereka. Hendak diisi rumah non kayak apa caranya rumah jadi, sudah diisi rumah hendak diisi rumah dua non kayak apa caranya supaya dapat dua. Baju sudah ada, melihat kawan nukar baju merek hanyar apa kerudung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lain yang sebutingnya kerudung apa itu apa lain murah itu Soki nah itu tuh Soki nah sudah diisi sebuting melihat orang hendak juga nang kayak apa caranya kada pernah ditunda supaya kawan ukar betagih lawan laki laki ko tunah tetangga kita tunah kawan ulun tunah festi ulun tunah circle ulun awe isi kerudung hajar minggu dihadap tiang harus kau menukarkan ulun, jangan ditunda-tunda. Tapi ketika melihat amal soleh, hayya 'alas shalah, 15 menit sawat aja lagi. Tapi bahwa orang menyuruh sumbangan, lalui aja. Melihat orang minta makan kelaparan, cari ke lain. Tapi ketika sudah ingin mengabulkan kehendak hawa nafsu, kada pernah ditunda-tunda. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, kemudian wahai guru, ulun renungilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, kemudian dia tahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Maka wahai guru, fabadartu ila khilafi nafsi, sebisa mungkin ketika hawa nafsu ulun menghendaki sesuatu, langsung ulun tolak dan ulun tahan diri ulun untuk mengiyakan apa yang diinginkan oleh nafsu itu. Wa tashammartu li mujahadatiha, dan ulun selalu berusaha untuk melawan hawa nafsu itu. Jadi nafsu kita ini qatifli, ujar Al-Imam Al-Busiri, ya apa, inna nafsa qatifli fi hubbir rada ilam aftimhu lam yanfatimi. Hawa nafsu itu sama nang kayak kekanakan. Fi hubbir rada, kekanakan yang menyusu. Kalau bukan orang tuanya yang menyapi, kalau bukan orang tuanya yang ma'ambihi, maka sampai pas sengot menyusu aja masih. Ini kakanakan lah, kakanakan. Kalau lain kaitannya sama yang Tuhannya nang kayak itu juga. Amunnya kada berbinian, bisa-bisa apakah sapi balsam kah itu. Anak-anak lagi kadang-kadang anak yang minyak angin. Nah ada 2 hari yang jaga. Amunnya pian bisi laki nang kayak itu. Si laki kata mau pada, si bini juga berani.
Ini orang tua sebenarnya bilang yang 17 tahun ke bawah tapi mana tapi pura-pura ada menjaga aja bilang. Yang ketiga, wahai guru, selama 30 tahun ulun mengaji dengan pian, ulun simpulkan bahwa anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'al fi jam'i hitamid dunya. Wahai guru, ulun perhatikan setiap manusia itu selalu berusaha untuk mengumpulkan perhiasan, untuk mengumpulkan harta dunia. Sudah jelas. Thumma yumsikuhu qabidan yadahu. Kemudian setelah harta itu dapat, kesenangan dunia terkumpul, kemudian dia pegang. Kemudian dia pegang dengan erat. Karena kita pegawai sehari 500.000, biasa makan 200, terkumpul 300. 300 itu apa? Kita bagikan enggak? Atau kita simpan enggak? Ulun perhatikan wahai guru, setelah mereka dapat harta itu mereka simpan, mereka genggam dengan erat. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, kemudian ulun perhatikan, ulun renungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqqa. Apa yang ada di sisi kalian, apa yang kalian simpan, kata Allah, yanfadu, akan habis. Sedikit habis, banyak habis. Sedikit habis, banyak kita meninggal dunia, dihabisi, kita kada habis anak bini, anak keturunan, cucu yang menghabisi. Umma indakum yanfadu, apa yang ada di sisi kalian akan habis. Wa ma indallahi baq, dan apa yang disimpan di sisi Allah itulah yang akan kekal. Wahai guru, fabadaltu mahsudi minad dunya liwajhillah. Ulun begawi, melihat orang berusaha juga ulun, melihat orang berdagang juga ulun, melihat orang berhuma juga ulun, tapi hasilnya ulun serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafarraqtuhu bainal masakin, ulun bagikan kepada orang-orang fakir miskin, liyakuna dhakhran li'indallahi ta'ala, agar itulah yang akan menjadi tabungan ulun di sisi Allah. Kita simpan jadi apa? Karena ujar Allah, yang ada di sisi kalian itu pasti habis, sedikit habis, banyak habis. Tapi kalau disimpan di sisi Allah, itulah yang kekal. Maka apabila ulun dapat harta, ulun begawi sama kayak orang kalau pang ada begawi, kada begawi juga, tapi amunnya kulihan, amunnya dapat. Fafarraqtuhu bainal fuqara wal masakin, ulun bagikan kepada fakir dan miskin, berharap itulah nanti yang akan menjadi tabungan ulun di sisi Allah. Dan ini orang yang cerdas. Sahabat pernah bertanya, Rasulullah pernah menanya kepada sahabat, atadruna manil aqyas, wahai sahabatku, kata Rasulullah, tahukah kalian orang cerdas itu seperti apa? Dijawab oleh para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu ujar Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum masuk ke liang lahat. Mempersiapkan dengan maka perguruan ulun Sidin berpesan, ujar Sidin, kita ini apabila sayang dengan harta dan kita masih hendak menikmati harta itu setelah meninggal dunia,
maka harta itu kirim makan berdahulu. Kita nih isi mobil masih hendak menikmati mobil itu di akhirat, kirim makan mobil itu berdahulu. Muallim tani, tahu lah Muhammad siapa muallim tani. Mamarinanya almarhum Mamarina kalau lah, Mamarina kan Kai almarhum dari Guru Zuhri. Sidin itu kan apian dengan doa kalau lah, menemui lah pian lawan muallim tani. Sidin di mana rumah? Di jalan Pasar Lama sini kalau ada. Pendiri Al-Falah. Sidin itu kan terkenal dengan tuan guru ada berdapur. Ada rumah Sidin kadida dapurnya. Jadi muallim tani ini saban kali ada tamu datang ke rumah, itu tetangga yang menyurungiakan, tetangga yang mengolahkan banyu ada berdapur. Jadi Sidin ini imbah datang dari Al-Falah karena masih pembangunan pada saat itu. Datang dari Al-Falah, Sidin tetap membawa bakul. Membawa bakul ke jalan Sidin karena di pasar itu digandahi Sidin ruang pedagang tuh. Nah, ulun lagi live TikTok. Digandahi Sidin. Ayo hendak menabung kah? Ujar Sidin. Hendak menabung kah? Ujar Sidin. Orang yang kada paham dikira investasi pacangan berbunga. Hendak menabung kah? Ujar Sidin. Tapi yang dibawa bakul. Jakanya yang dibawa koper kertas lawan buku tabungan bisa dari bank. Itu bank dunia namanya. Kalau mau bawa bakul berarti bank akhirat. Menabung kah? Ujar Sidin. Menabung kah? Ujar Sidin. Orang gak ada wani sarik karena Sidin Tuhan. Suatu hari datanglah orang ke rumah Sidin menawarkan datang orang ke rumah Sidin membawa mobil sebuah. Bro, nah ulun sudah berniat hendak memberi pian mobil. Ini mobilnya, ini kuncinya. Iyakah? Ujar Sidin. Terima kasih Haina. Inggih guru, sama-sama. Ampun kok kalau sudah. Ujar Sidin. Inggih jadi ampun pian. Amunnya nangka itu imbahnya aku jual lah. Ujar Sidin. Ayo, imbah ini aku jual. Tak aja. Orang hendak melihat Sidin yang memakai. Sidin dari sini ke sana bersepeda aja. Aku jual lah. Ujar Sidin. Tak aja yang tukang balik di hadapan yang tukang baliknya. Gasan apa kudu dijual? Gasan membangun asrama belum tuntung lagi. Ini akhias. Orang yang cerdas Sidin sayang, siapa yang pada sayang lawan mobil? Tapi Sidin masih hendak menikmati mobil itu sampai ke akhirat, dikirim makan melewati itu. Ayo, nanti apa perasaan kita telah hanya memberi balon lagi masih panas tuh itu kan. Di hadapan orangnya, ampunnya ini ampun. Go sudah. Ujar Sidin. Aku jual lah. Ujar Sidin. Itu muallim tani itu. Sampai ke Al-Falah itu bersepeda aja Sidin. Memang di zaman itu masih zaman sepeda adalah. Nah, sepeda jalan Ahmad Yani itu masih kiri kanan sungai. Jalan masih setapak, masih jalan batu dari Pal 1 sampai masih jalan batu. Dulu tahu kisah itu dari Pekayan jadi memang bulang-bulik dari Alalak ke Darussalam itu bersepeda kiri kanan masih sungai. Yang keempat, sebelum kita tutup,
ada yang hendak ulun jelaskan sedikit mengenai malam minggu yang telah lalu. Ada sebuah peristiwa yang kada disangka-sangka, yaitu di saat sholat isya ada imam yang sembahyang 5 rakaat. Nah, jadi ini perlu ulun jelaskan tentang hukumnya, walaupun sebelumnya sudah ada sepintas ulun jelaskan dulu, tapi karena jarang terjadi sehingga kita bisa kada ingat. Ini ingatakan yang keempat sudahlah, yang keempat lagi nih. Ulun kada mau membatasi di HP ini. Nah, bagaimana hukumnya apabila terjadi keraguan-raguan di dalam sholat, atau misalnya terjadi keraguan-raguan, imam ragu, ini 4kah, 3kah, atau masih 3kah, atau sudah 4kah, maka ini hendak sembahyang berjamaahkah, hendak sembahyang serongankah? Apabila terjadi keraguan-raguan di dalam sholat 3 atau 4, ambil yang yakin, ambil yang pasti. Yang pasti apa? 3 itu pasti, 4 belum pasti lagi. Nah, maka yakinkan kita hajar 3 lalu berdiri, hendak sembahyang serongankah, hendak jadi imam kah? Kalau terjadi keraguan-raguan, maka ambil yang paling sedikit, yaitu 3, atau sembahyang maghrib 2 lalu tambahi serakaat. Lalu bagaimana ketika kita jadi imam? Ini khusus kesan lelakian. Kalau kita jadi imam terjadi keraguan-raguan 3 atau 4, imam ambil 3 sama, maka tambah serakaat, kecuali ditegur oleh makmum. Kecuali ditegur oleh makmum, maka duduk. Kalau makmum kada menegur, maka tetap berdiri. Jelas? Yang jadi masalah si makmum. Yang jadi masalah itu si makmum. Bagaimana sikap makmum dan apa yang harus dilakukan oleh makmum? Yang dilakukan oleh makmum adalah lakukan apa yang makmum yakini. Sponsor dulu. Lakukan apa yang makmum yakini. Misal si imam ini ragu 3kah 4kah, lalu berdirilah si imam. Ujar si makmum, kenapa ini imam berdiri? Mulai apabila sembahyang isya 5 rakaat? Ujar si makmum, imam ini lapihan, ginanya yakin dia lapihan, maka gawi atas keyakinannya tadi, duduk, jangan umpat, berdiri. Duduknya nanti apa? Duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhirnya tasyahudnya dibacakah? Jangan dibaca. Hadangi imam tuntung serakaat tadi, imam duduk tahiyat akhir, hajar kena beimbai membaca, salamnya kena beimbai lawan imam, duduk. Kalau kita yakin imam lapihan. Kalau kita ragu-ragu juga, nah sudah umpati imam. Kalau kita ragu-ragu juga. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kada duduk, boleh mufarakah. Boleh mufarakah, berpisah dari imam, baca tasyahud akhir berdahulu dan salam berdahulu. Niat mufarakah. Lalu nang jajar
ulun ini sebujurnya yakin aja pas sudah 4 tapi melihat kawan di higa berdiri menjenguk ke sebelah kiri berdiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 4 aja lo berdiri. Ini tahu. Rupanya si makmum seikung itu tahu imam itu lapihan. Tahu imam itu lapihan. Rupanya si makmum ini tukang jual baras di higa masjid. Inya menghitung amunnya sembahyang itu tuntung, berarti yang tukang jual baras itu tuntung dia menghitung duit sudah. Ini kada tukang jual baras sudah tuntung menghitung duit, imam belum tuntung, berarti imam lebihan. Jadi menghitungnya di situ. Nah, jadi nangkep itu inya yakin sudah lebihan karena melihat orang kiri kanan berdiri lalu 4 berdiri. Nah, maka orang yang itu batal. Yang yakin tadi batal. Kenapa batalnya? Sudah tahu imam salah, sudah tahu kawan di higa salah, kita bujur kenapa ngompatin? Imam tadi pang salah kada? Secara hukum imam kada salah karena imam membangun atas keyakinannya. Keyakinan imam masih kurang. Kita yang sudah tahu pas sudah kenapa mau ompatin? Itu sama menambah rukun, bertambah kurang serakaat. Jelaslah. Nah, kena di akhir daripada sembahyang itu sujud sahwi 2 kali. Amunnya kada sujud sahwi pang nang kia pajar, kada sujud sahwi kada apa karena sujud sahwi itu jelas saja kah? Ya bagi jelas saja kah? Nah, kena di manakah sembahyang telah misalnya berjamaah tahu imam ini kurang atau lebih, maka kita gawi sesuai keyakinan kita, imam gawi sesuai keyakinan imam. Kalau kita sudah yakin mau umpati yang kada yakin, maka batal. Jelas saja lah. Ini pas sudah sampai di Sultan Adam situ di ujar bini anu mulut. Yang tadi sembahyang 5 rakaat jar. Ya ulun langsung ya ulun ini sebujurnya nanggu. Tapi di belakang ada dia menegur. Nah, maka ulun gawi sesuai dengan keyakinan ulun. Mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita kirimkan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sanak saudara kerabat, dan sekalian kita berniat mudah-mudahan hajat kita kabul dunia akhirat, urusan kita dipermudah oleh Allah, yang garing mudah-mudahan lekas sehat, dan mudah-mudahan yang berisi hutang lekas lunas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم.